Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diluruskan oleh sesuatu yang tak bisa kamu pahami saat semuanya masih baik-baik saja. Dan sekarang, rasa sakit itu bukan musuhmu. Ia sedang menyampaikan pesan. Sudah cukup kamu bertahan di jalan yang menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk kamu yang pernah merasa dipatahkan oleh takdir, hingga kamu mulai takut berharap, takut melangkah, bahkan takut mencintai hidupmu sendiri. Tapi jika sekarang kamu mulai diam, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sedang belajar percaya bahwa mungkin takdir bukan untuk menyenangkanmu, melainkan untuk menyadarkanmu, maka narasi ini akan menemanimu sampai akhir. Jika video ini berbicara kepada bagian terdalam dari jiwamu, dukung kami untuk terus menyampaikan narasi seperti ini. Tekan tombol subscribe sekarang, agar kamu tak kehilangan arah saat dunia kembali sunyi. Kamu tak lagi bertanya, kenapa ini terjadi, tapi mulai merenung, apa yang ingin Allah ajarkan. Ada satu momen dalam hidup di mana kamu duduk diam. Bukan karena kamu kehabisan tenaga, tapi karena kamu sudah lelah mempertanyakan semuanya. Dulu, setiap luka membuatmu bertanya, kenapa harus aku? Setiap kehilangan membuatmu menengada, apa dosaku ya Allah? Dan setiap jalan buntu membuatmu merasa seperti ditinggalkan, seperti hidup ini sebuah hukuman. Tapi, perhatikan baik-baik hatimu sekarang. Diamnya mulai terasa berbeda. Bukan karena tak ada air mata, tapi karena kamu mulai merasakan bahwa mungkin semua ini bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyadarkan sesuatu yang tak bisa kamu pahami saat hidupmu masih terlalu penuh dengan kenapa. Ada satu momen dalam hidup di mana kamu duduk diam. Bukan karena kamu kehabisan tenaga, tapi karena kamu sudah lelah mempertanyakan semuanya. Dulu, setiap luka membuatmu bertanya, kenapa harus aku? Setiap kehilangan membuatmu menengada, apa dosaku ya Allah? Dan setiap jalan buntu membuatmu merasa seperti ditinggalkan, seperti hidup ini sebuah hukuman. Tapi, perhatikan baik-baik hatimu sekarang. Diamnya mulai terasa berbeda. Bukan karena tak ada air mata, tapi karena kamu mulai merasakan bahwa mungkin semua ini bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyadarkan sesuatu yang tak bisa kamu pahami saat hidupmu masih terlalu penuh dengan kenapa. Mungkin kamu tidak lagi menangis karena tidak tahu jawabannya, tapi karena kamu tahu, kamu tidak perlu tahu semua jawabannya. Karena jawaban tidak selalu datang lewat penjelasan, kadang ia datang lewat perubahan. Perubahan dalam cara kamu memandang luka. Perubahan dalam cara kamu mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal yang dulu kamu sebut musibah. Dan itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi menuntut hidup yang sempurna, tapi kamu mulai bersedia belajar dari hidup yang berantakan. Tanda bahwa kamu mulai berhenti menggenggam semua hal agar tetap utuh, dan mulai membiarkan Allah meruntuhkan apa yang memang tidak perlu kamu pertahankan. Ada saatnya kita lelah berperang dengan takdir karena kita pikir takdir datang untuk melawan kita, padahal takdir datang untuk membuat kita berhenti berpihak pada ego dan mulai berpihak pada apa yang benar-benar dibutuhkan jiwa kita, bukan keinginan kita. Kamu mulai tidak marah saat sesuatu diambil, karena kamu tahu apapun yang Allah ambil hanya akan diganti dengan satu hal yang tidak bisa diukur, kedekatan dengannya. Dan kedekatan itu seringkali tidak hadir lewat kelimpahan, tapi lewat kehilangan. Dulu kamu bilang, kenapa aku? Sekarang kamu mulai berkata, aku tidak paham ya Allah, tapi aku percaya. Dan kalimat itu yang kamu ucapkan dalam diam, dengan mata berkaca-kaca dan napas yang tertahan, lebih berarti di hadapan Allah daripada sejuta syukur palsu yang pernah kamu lafazkan saat semuanya baik-baik saja. Maka, jika hari ini kamu berada di titik itu, titik di mana kamu berhenti bertanya dan mulai mendengarkan,
Titik di mana kamu tidak lagi memaksa rencana, tapi mulai membuka hati untuk pelajaran. Maka tenanglah. Kamu sedang tumbuh. Kamu sedang berpindah dari makhluk yang takut pada takdir menjadi hamba yang belajar dari takdir. Dan siapa tahu, di satu titik nanti, ketika semua luka ini telah menjelma jadi cahaya, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dengan tenang, "Ternyata aku tidak sedang disakiti. Aku sedang diajari mencintai dengan cara yang tidak merusak diriku sendiri." Kamu tidak lagi melihat ujian sebagai bentuk penolakan, tapi tanda Allah tidak ingin kamu tetap di level yang sama. Ada satu masa dalam hidup, ketika kamu mengira semua hal buruk yang datang padamu adalah bukti bahwa kamu ditolak oleh semesta, oleh orang-orang, bahkan oleh Tuhanmu sendiri. Kenapa semuanya seperti menjauh? Kenapa semua yang kamu perjuangkan justru runtuh? Kenapa doa-doa yang kau yakini dengan air mata tak kunjung menjadi kenyataan? Di saat-saat seperti itu, mudah sekali berpikir bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita tidak pantas bahagia, bahwa Allah sedang menghukummu karena kamu terlalu berdosa. Tapi perlahan, jika kamu mau diam dan melihat kembali dari kejauhan, ada sesuatu yang Allah ingin kamu sadari. Allah tidak sedang menghukummu, tapi Allah sedang menunjukkan bahwa kamu sudah tidak cocok lagi untuk tetap di titik itu. Allah ingin kamu naik kelas. Naik kelas itu menyakitkan, karena kamu harus meninggalkan buku pelajaran lama, melepaskan meja lama, meninggalkan teman seperjuangan yang tidak tumbuh bersama, dan menghadapi pelajaran yang lebih sulit, tapi lebih penting untuk masa depanmu. Dan ujian itu adalah jembatan menuju tempat baru itu. Ujian bukan penolakan. Ujian adalah undangan. Undangan untuk bertumbuh, untuk memperbesar hati, untuk memperdalam iman, untuk memperluas ruang sabar dan memahami. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Patahkan hatimu sampai berkali-kali, sampai terbuka. Dan bukankah itu yang sedang terjadi padamu? Hatimu patah, rencanamu gagal, duniamu menyempit. Tapi justru karena itu, kamu mulai menyadari satu hal penting, bahwa yang selama ini kamu kira kehidupan, ternyata hanya kemasan kosong dari ambisi dan pencitraan. Allah tidak ingin kamu sukses secara duniawi saja. Allah ingin kamu selamat secara jiwa. Dan keselamatan jiwa tidak bisa dicapai kalau kamu terus tinggal di tempat yang sama, dengan pola pikir yang sama, dengan cinta yang salah, dan dengan cita-cita yang hanya menumpuk lelah tapi tak pernah menghidupkan. Ujian adalah cara Allah berkata, "Aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Aku tahu kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Tapi kamu harus meninggalkan semua yang membuatmu kecil." Dan memang begitulah cinta Allah kepada hambanya. Ia tidak membiarkanmu terlalu nyaman dalam kemudahan, karena terlalu lama di zona nyaman akan membuatmu lupa bahwa jiwa yang tidak diuji adalah jiwa yang tak tahu arah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Jika kamu menghadapi ujian, maka bersabarlah. Karena ujian adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat." Dan para sufi tidak melihat ujian sebagai beban. Mereka melihatnya sebagai bentuk perhatian dari Allah. Seperti yang ditulis oleh Imam Al-Haddad, "Jika engkau melihat Allah memperbanyak ujian untukmu, maka ketahuilah, Allah sedang ingin menguatkanmu untuk sesuatu yang lebih besar." Coba lihat dirimu sebelum ujian datang. Kamu terlalu sibuk, terlalu mengejar pengakuan, terlalu takut kehilangan orang yang tidak pernah benar-benar melihatmu, dan terlalu banyak berdoa agar hidup ini sesuai dengan egomu. Lalu datang satu kejadian yang merobohkan semua rencanamu, yang menjauhkan semua yang kamu jaga mati-matian, yang menguras air matamu sampai kamu merasa kering. Dan anehnya, setelah semua itu lewat, kamu mulai merasa tenang. Tenang, bukan karena kamu tidak kehilangan, tapi karena kamu mulai melihat kehilangan sebagai proses pembersihan.
kamu tak lagi mengutuk perjalanan ini. Karena kamu tahu, Allah tidak ingin kamu tetap menjadi dirimu yang dulu. Allah ingin kamu menjadi dirimu yang lebih dalam, lebih jujur, lebih ikhlas, dan lebih kuat dalam mencintai tanpa bergantung. Jadi, jika hari ini kamu sedang diuji dan kamu mulai bisa berkata dalam hati, mungkin Allah tidak sedang menghukumku, tapi sedang menaikkan levelku. Maka kamu sedang melangkah menuju kedewasaan rohani. Sebab hanya jiwa yang sudah matang yang bisa menerima sakit tanpa merasa tertolak dan melihat ujian sebagai bentuk cinta, bukan azab. Kamu tidak lagi berharap semua akan berjalan mulus, tapi kamu siap bertumbuh meski harus terluka. Ada masa di mana kamu berharap semua berjalan sesuai rencana, semua orang bersikap baik padamu, semua jalan terbuka, dan semua rasa bisa dibalas dengan cinta. Tapi kemudian kamu belajar bahwa tidak semua yang kamu tanam akan tumbuh, tidak semua yang kamu beri akan kembali, tidak semua perjuangan dihargai, dan tidak semua kebaikan diterima. Dulu, kamu ingin hidup ini mulus, tanpa hambatan, tanpa luka, tanpa air mata. Tapi sekarang, di titik ini, kamu mulai melihat bahwa yang kamu butuhkan bukan hidup yang berjalan mudah, tapi hati yang sanggup bertahan saat hidup mulai sulit. Allah tidak sedang menjadikanmu hancur. Allah sedang menguatkanmu. Dulu kamu mengira, jika hidup ini terasa pahit, maka ada yang salah. Tapi sekarang kamu mulai sadar, pahit itu bukan hukuman, tapi bumbu yang Allah siapkan agar kamu tidak terlena dengan manisnya dunia. Perjalanan menuju kedewasaan hati selalu melewati jalan yang tidak rata. Dan Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini akan mudah. Yang Dia janjikan adalah, kamu tidak akan sendirian. Sebagaimana firman-Nya, dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu mulai tidak lagi berharap semuanya akan sesuai rencana. Tapi kamu mulai belajar berjalan, bahkan jika jalannya tidak terlihat. Kamu mulai belajar bertahan, bahkan jika doamu belum dijawab. Kamu mulai bisa mencintai tanpa harus memiliki, memaafkan tanpa harus diminta, dan melepas tanpa merasa kehilangan arah. Itu bukan karena kamu sedang kehilangan harapan, tapi karena kamu sedang membentuk harapan yang baru. Harapan yang tidak lagi bertumpu pada dunia, tapi bersandar sepenuhnya pada Allah. Dan itulah tanda, kamu tidak lagi menuntut hidup yang mulus, tapi hati yang lebih kuat. Kamu tidak lagi berkata, "Ya Allah, permudah segalanya." Tapi kamu mulai berkata, "Ya Allah, kuatkan aku untuk melalui segalanya." Firman Allah yang lain menguatkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini tidak bicara tentang jalan yang tanpa rintangan, tapi tentang jalan keluar setelah kamu masuk ke dalam rintangan itu. Artinya, Allah tidak melarangmu memasuki ujian. Allah tidak mencegah luka itu datang. Tapi Allah menjamin, jika kamu bertakwa, jika kamu terus yakin dan sabar, maka di balik semua ini, ada jalan keluar yang tak pernah kamu duga. Kamu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan itu menyakitkan. Akar yang menghujam lebih dalam, harus menembus tanah yang keras. Dahan yang ingin menjulang, harus diterpa angin. Dan jiwa yang ingin dekat kepada Allah, harus belajar menyucikan niat di tengah kehilangan, kecewa, dan rindu yang tak kunjung reda. Dulu kamu menangis karena tak tahan dengan rasa sakit. Sekarang kamu menangis karena mulai paham bahwa rasa sakit itu adalah pintu menuju hati yang lebih ikhlas. Kamu mulai melihat rasa kecewa itu membuatmu sadar siapa yang benar-benar ada. Kehilangan itu membuatmu mendekat pada yang tidak pernah meninggalkan.
Dan doa yang tidak dikabulkan itu justru membuat hatimu lebih jujur saat mengucapkannya. Dan itu semua adalah pelajaran. Pelajaran bahwa takdir tidak datang untuk menyakiti, tapi untuk mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada apa yang kamu genggam, tapi pada seberapa lapang kamu melepaskan. Maka jika hari ini hidupmu tidak lagi mulus, tapi kamu masih bisa bertahan, masih bisa percaya, dan masih bisa berkata, "Aku yakin Allah tidak salah menuliskan semua ini." Maka kamu sedang diberkahi sesuatu yang lebih berharga dari dunia. Jiwa yang kuat tanpa menjadi keras, hati yang lembut tanpa menjadi lemah, dan iman yang tidak bertumpu pada hasil, tapi pada hubunganmu dengan Tuhanmu. Kamu tidak lagi bertahan karena terpaksa, tapi karena kamu percaya ini semua punya akhir yang tidak sia-sia. Bukan semua orang tahu betapa beratnya bertahan dalam sesuatu yang kamu sendiri tak lagi paham arahnya. Tapi kamu tetap berjalan dengan langkah kecil, dengan napas pendek, dengan hati yang diam-diam menguat. Bukan karena kamu tak punya alasan untuk menyerah, tapi karena di dalam luka yang tak seorang pun mengerti, kamu tahu ada sesuatu yang tidak boleh kamu tinggalkan. Harap pada Allah. Ada orang yang bertahan karena takut gagal. Ada yang bertahan karena malu pada dunia. Tapi kamu bertahan bukan karena itu. Kamu bertahan karena ada keyakinan yang diam-diam tumbuh di hatimu, bahwa semua ini tidak mungkin sia-sia. Kamu mulai percaya, meski kamu tak mengerti rencananya, kamu tahu Allah tidak sedang mempermainkan hidupmu. Dan kamu tidak lagi berkata, "Aku harus kuat." Tapi kamu mulai berkata, "Aku tahu Allah melihatku." Dan itu cukup untuk membuatmu melangkah meski lututmu gemetar. Cukup untuk membuatmu tenang meski dalam hatimu masih ada sisa rasa takut. Di titik ini kamu tidak lagi menyamakan kekuatan dengan tidak menangis. Karena kamu tahu, menangis bukan tanda lemah, tapi tanda kamu masih hidup. Dan selama kamu hidup, kamu masih bisa tumbuh. Kamu pernah, kan, berada di tempat paling sepi, menyimpan semua tanya tanpa bisa kamu utarakan kepada siapapun. Lalu kamu menoleh ke langit. Bukan karena kamu ingin jawaban langsung, tapi karena kamu ingin yakin Allah tidak membiarkanmu sendiri. Dan kamu temukan sesuatu di dalam dirimu, sebuah keyakinan kecil yang tak bisa dijelaskan, yang hanya kamu tahu bahwa jika kamu menyerah sekarang, kamu akan kehilangan makna dari semua yang pernah kamu perjuangkan. Bertahan akhirnya bukan soal bisa atau tidak, tapi soal apakah kamu siap percaya bahwa setiap air matamu dicatat, bahwa setiap luka akan diganti, bahwa setiap sunyi yang kau hadapi bukanlah ruang kosong, tapi jalan rahasia yang sedang membuka takdirmu. Kamu tidak lagi duduk menunggu keajaiban datang dalam bentuk duniawi. Kamu hanya ingin satu hal, tenang di dalam jiwa. Dan itu cukup. Kini kamu mulai berkata dalam hatimu, "Aku tidak tahu harus sampai kapan seperti ini. Tapi jika ini caranya Allah mendekatkanku pada sesuatu yang lebih benar, aku akan tetap tinggal. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku ingin percaya bahwa Allah sedang mempersiapkanku untuk sesuatu yang lebih baik dari semua yang pernah aku bayangkan." Dulu kamu melihat kesabaran sebagai pilihan terakhir. Sekarang, kamu tahu, kesabaran adalah jembatan paling sunyi, tapi paling pasti, menuju takdir yang membawa makna. Bertahan bukan lagi soal gengsi, tapi soal ketulusan. Karena kamu tahu, yang bisa membuatmu bertahan sejauh ini, bukan kamu, tapi Allah yang terus menopangmu tanpa suara. Dan perlahan kamu mengerti, kesulitan tidak selalu selesai saat kamu ingin, tapi hatimu bisa damai sebelum semua berubah jika kamu sudah selesai dengan perlawanan dalam dirimu sendiri. Jika hari ini kamu masih bertahan, bukan karena kamu tahu apa yang akan terjadi esok, tapi karena kamu percaya Allah tidak sedang menjatuhkanmu, Dia sedang menumbuhkanmu. Maka itu tanda
kamu tidak lagi bertahan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu setiap luka yang kamu lewati adalah jalan menuju kebebasanmu dari dunia yang selama ini terlalu kamu takuti. Kamu tidak lagi melihat masa lalu sebagai kesalahan, tapi sebagai tempat Allah menanamkan pelajaran yang tidak bisa diperoleh tanpa luka itu. Kita sering memandang masa lalu sebagai beban, seperti noda yang tak bisa dihapus, seperti luka yang terlalu dalam untuk ditutup, seperti kesalahan yang terlalu buruk untuk dimaafkan. Tapi lihat dirimu hari ini, lihat bagaimana kamu berubah, bagaimana cara pandangmu tak lagi sama, bagaimana hatimu yang dulu mudah rapuh, kini lebih tenang menghadapi kecewa. Apakah semua itu lahir dari hal-hal yang menyenangkan? Tidak. Justru, semua perubahan itu lahir dari luka. Luka itu bukan kegagalan. Luka itu bukan aib. Luka itu tempat Allah mengajarimu tentang sabar, tentang ikhlas, tentang melepaskan, dan tentang menerima kenyataan yang tak sesuai keinginan. Luka itu, diam-diam, menjadi ladang tumbuhnya kedewasaan jiwamu. Dulu kamu marah pada masa lalu, kamu ingin menghapusnya, kamu ingin waktu mundur dan semua tak pernah terjadi. Tapi kini kamu mulai berdamai, karena kamu sadar, kalau semua itu tidak terjadi, kamu tidak akan seperti sekarang, kamu tidak akan setegas ini, kamu tidak akan sedalam ini memaknai hidup, dan kamu mungkin tak akan tahu bahwa Allah adalah satu-satunya tempat pulang yang tak pernah berubah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar penghiburan. Ini adalah penjelasan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak akan pernah kamu pahami dari permukaannya. Kamu harus masuk lebih dalam, merasakan luka itu, untuk menemukan maknanya. Dan masa lalu adalah tempat Allah menyembunyikan sebagian pelajaran terbesarmu. Coba ingat kembali. Andai kamu tidak pernah ditinggalkan, mungkin kamu tidak akan belajar mencintai tanpa bergantung. Andai kamu tidak pernah gagal, mungkin kamu tidak akan tahu bahwa harga diri bukan berasal dari pencapaian. Dan andai kamu tidak pernah menangis sendirian, mungkin kamu tak akan pernah tahu indahnya disapa oleh Allah dalam doa yang kau bisikkan lirih. Sekarang kamu tahu, masa lalu tidak untuk dilupakan, tapi untuk dimengerti. Bukan untuk dibuka setiap malam sambil menyalahkan diri sendiri, tapi untuk dilihat dengan mata yang baru, mata yang telah dibasuh oleh pengalaman dan iman. Karena di sanalah kamu belajar bahwa apapun yang terjadi, bahkan hal paling menyakitkan sekalipun, masih bisa menjadi ladang pahala jika kamu menerimanya dengan reda. Dulu kamu berkata, andai aku tidak melakukan itu. Sekarang kamu berkata, mungkin Allah mengizinkan itu terjadi agar aku paham betapa aku butuh bimbingannya setiap waktu. Dan disitulah perubahan terjadi, bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tapi karena cara kamu memahami ketidaksempurnaan itu menjadi lebih lembut. Dan itulah tanda kamu tak lagi menyalahkan dirimu sendiri tanpa henti. Karena kamu tahu, Allah Maha Pengampun. Dan yang lebih penting, Allah Maha Mendidik. Ia bisa mengubah dosa menjadi pintu taubat. Ia bisa mengubah kesalahan menjadi kekuatan. Dan ia bisa menjadikan pengalaman pahit sebagai caranya menanamkan hikmah yang tak bisa diajarkan dengan kata-kata. Kalau hari ini kamu melihat masa lalumu, dan kamu tidak lagi merasa malu, tapi justru merasa lembut, merasa belajar, dan merasa ingin memeluk dirimu yang dulu, yang sedang berjuang sendirian, maka itu tanda kamu tidak lagi terikat pada luka itu. Kamu sudah tumbuh dari dalamnya. Kamu tidak lagi menuntut jalan yang kamu inginkan, tapi menerima jalan yang dipilihkan, meski belum kamu pahami. Ada saat dalam hidup di mana kamu tidak lagi memaksa rencanamu berjalan seperti yang kamu bayangkan. Bukan karena kamu putus asa, tapi karena kamu mulai percaya. Bisa jadi apa yang kamu inginkan, bukan yang kamu butuhkan. Dan apa yang kamu hindari, justru yang menyelamatkanmu.
Dulu kamu berdoa dengan peta yang sudah kamu susun sendiri. Ya Allah, tolong kabulkan ini. Jangan ambil itu. Lancarkan ini. Jagakan dia untukku. Tapi sekarang, doamu berubah. Lebih sederhana, lebih sunyi, dan lebih pasrah. Ya Allah, cukup Engkau yang tahu apa yang terbaik. Aku ridha. Itu bukan kelemahan. Itu bukan kekalahan. Itulah kemenangan yang paling tenang. Ketika hati tak lagi berontak pada kenyataan, tapi mulai menerima bahwa ada zat yang jauh lebih tahu arah hidup ini daripada kamu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah murka kepadanya. Sabda itu mengajarkan kita bahwa cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan, tapi juga dalam bentuk jalan hidup yang tidak kita pilih, tapi Dia tetapkan. Kamu mulai bisa berjalan di jalur yang tak kamu rancang sendiri, tanpa merasa kecewa, karena kamu mulai tahu, Allah tidak butuh kamu mengerti hari ini. Yang Allah inginkan hanya satu, kamu tetap percaya. Dulu kamu merasa gagal jika hidup tidak sesuai rencana. Sekarang kamu merasa cukup jika masih bisa menyebut nama Allah dengan jujur di setiap kepedihan yang kamu lewati. Dulu kamu merasa kehilangan jika apa yang kamu cintai pergi. Sekarang kamu merasa diselamatkan. Karena apa yang pergi ternyata hanya menghalangimu dari versi hidup yang lebih utuh. Dan pelan-pelan, kamu bisa menatap takdir dengan mata yang lebih tenang. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa bukan seperti yang aku inginkan? Tapi kamu mulai berbisik dalam hati, apa yang sedang Allah ajarkan lewat jalan ini? Dan disitulah kamu mulai bertumbuh, bukan hanya dalam perasaan, tapi dalam keyakinan. Karena kamu mulai sadar, tujuan hidup ini bukan hanya untuk sampai, tapi untuk menjadi hamba yang lebih matang, lebih tulus, lebih tunduk. Ada banyak jalan dalam hidup ini, dan hanya Allah yang tahu jalan mana yang bisa mengantarkanmu pulang dalam keadaan paling dekat dengannya. Jalan yang kamu inginkan belum tentu jalan yang menguatkan jiwamu. Tapi jalan yang Allah pilihkan, meski penuh air mata, bisa jadi adalah satu-satunya jalan yang membuatmu memandang dunia dengan kejujuran dan memandang Allah dengan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Maka, jika hari ini kamu sedang berada di jalan yang tidak kamu pilih, tapi kamu tetap berjalan, dengan dada yang mulai lapang, dengan napas yang masih tersengal namun bertahan, itu tanda kamu tidak lagi menuntut rencana yang kamu buat sendiri. Kamu mulai percaya pada takdir yang Allah tuliskan, meski belum kamu pahami, dan bisa jadi itulah awal dari ketenangan yang selama ini kamu cari. Kamu tidak lagi sibuk menyusun rencana untuk terhindar dari sakit, tapi menyiapkan hati jika sakit itu harus datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada seorang pun yang ingin disakiti. Kita semua ingin hidup yang aman, yang pasti, yang bisa dikendalikan. Kita ingin bisa menyusun hari-hari kita sedemikian rupa, hingga tidak ada air mata, tidak ada kehilangan, dan tidak ada kecewa. Tapi pada titik tertentu, kita mulai sadar bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa kita lindungi dari rasa sakit. Karena ada rasa sakit yang memang harus datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Kamu tidak lagi sibuk membuat perisai, karena kamu tahu, tak semua luka bisa dihindari, dan tidak semua luka adalah musuh. Ada luka yang justru membuatmu lebih utuh. Ada kegagalan yang justru menyelamatkan harga dirimu. Ada kehilangan yang justru melepaskanmu dari sesuatu yang mengikatmu terlalu dalam pada dunia. Kini kamu tidak lagi terlalu sibuk menyusun rencana agar semua tetap aman, tapi kamu mulai melatih hati untuk bersiap jika sewaktu-waktu Allah menguji, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengajakmu pulang ke dalam dirimu sendiri. Karena kamu tahu, rasa sakit yang datang dari Allah selalu membawa pesan. Dan pesan itu hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Kamu tak lagi takut pada kenyataan yang tidak sesuai harapan.
Karena kamu tahu, yang lebih berbahaya dari kenyataan yang menyakitkan adalah hati yang belum siap menerimanya. Dan kamu sedang melatih hatimu untuk menjadi ruang yang lapang, tempat di mana semua rasa boleh datang, tapi tidak semua harus membuatmu hancur. Kamu mulai tenang bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu tidak lagi bergantung pada definisi baik menurut keinginanmu. Kamu tahu, baik menurut Allah seringkali hadir dalam bentuk yang sama sekali tak kamu harapkan. Kadang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk kegagalan, kadang dalam bentuk doa yang tak kunjung dikabulkan. Tapi kamu mulai berkata dalam hati, jika ini yang terbaik menurutmu, ya Allah, maka aku akan belajar menerimanya. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun, selain oleh orang-orang yang sudah terlalu sering belajar pasrah dalam diam. Kamu tak lagi sibuk menolak rasa sakit, karena kamu tahu ada rasa sakit yang justru menyingkapkan bagian dari jiwamu yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Rasa sakit itu mengajarkan kamu untuk lebih pelan, lebih jujur, lebih sadar bahwa kamu hanya manusia, dan kamu tidak harus kuat setiap waktu. Kini kamu mulai bisa berkata, aku tidak takut jika hidup ini tak berjalan sesuai harapanku. Yang aku takutkan adalah jika hatiku tidak siap untuk tetap berserah padamu. Dan itu cukup untuk membuatmu menjalani hari-hari tanpa ambisi berlebihan. Cukup untuk membuatmu menurunkan ekspektasi kepada manusia. Cukup untuk membuatmu merasa cukup, meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Kamu tidak lagi berdoa agar hidup ini mulus, tapi kamu berdoa, ya Allah, jika memang aku harus melalui luka ini, jadikanlah aku orang yang lebih lapang karenanya. Jangan biarkan aku kalah di dalam hati, meski dunia di luar sedang kacau balau. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, di mana kamu tidak lagi ingin terhindar dari semua rasa sakit, tapi mulai bersedia belajar darinya, maka itu tanda kamu sedang tumbuh, kamu sedang menguat, dan kamu sedang dilatih untuk berjalan lebih dekat kepada Allah, tanpa syarat, tanpa rencana, dan tanpa takut. Kamu tidak lagi menghindari ketidakpastian, tapi menemukan kedamaian di dalamnya. Kita dibesarkan oleh harapan-harapan yang pasti, harus tahu kemana melangkah, harus tahu apa yang dituju, harus tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi hidup tidak selalu bisa ditebak, dan pada akhirnya, kita semua akan sampai pada satu titik di mana arah menjadi kabur, rencana menjadi samar, dan hati dipaksa bertahan di tengah ketidakpastian. Dulu kamu panik. Kamu berusaha mengendalikan segalanya. Kamu ingin semua jelas, terencana, dan bisa dijelaskan. Tapi sekarang, kamu mulai bisa duduk tenang di tengah kabut yang belum reda. Bukan karena kamu tahu apa yang akan terjadi, tapi karena kamu mulai percaya. Ketidakpastian bukan tempat yang menakutkan jika Allah tetap menjadi kompasnya. Dalam ketidakpastian, kamu menemukan sesuatu, sebuah jenis damai yang tidak bergantung pada keadaan luar. Damai yang tidak lahir dari jawaban, tapi dari kedekatan yang perlahan tumbuh di dalam diam. Kisah Sufi berikut menyentuh makna ini dengan indah. Suatu hari, seorang murid datang kepada gurunya, seorang Sufi agung bernama Ibrahim bin Adham. Dengan gelisah, sang murid bertanya, "Wahai guruku, aku bingung. Hidup ini semakin tak bisa kupahami. Aku tidak tahu harus kemana. Semua yang kuharap justru menjauh. Apa yang dulu aku genggam, kini hilang satu persatu." Ibrahim bin Adham menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Wahai anakku, ketika kamu tak tahu kemana harus pergi, itulah saat Allah sedang menuntunmu ke tempat yang belum pernah kamu lihat. Tempat yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang tenang dan pasrah. Jangan takut pada arah yang belum kamu pahami. Takutlah hanya jika kamu tidak bersama Allah dalam perjalanan itu." Kisah itu sederhana, tapi dalam. Karena kita semua pernah berada di posisi si murid.
tidak tahu arah, kehilangan harapan, dan ingin jawaban segera. Tapi justru dalam ketidakpastian itulah, kita diajarkan untuk mempercayai Allah tanpa syarat, tanpa perlu tahu hasil, tanpa perlu peta, cukup tahu siapa yang menggenggam tangan kita. Kamu mulai bisa berdamai dengan jalan yang tak pasti. Kamu tidak lagi memaksa kepastian sebagai syarat untuk merasa tenang, karena kamu tahu ketenangan tidak datang dari rencana yang jelas, tapi dari keyakinan yang jujur. Dan keyakinan itu baru tumbuh setelah kamu melewati malam-malam gelisah, setelah kamu kehabisan rencana, setelah kamu menangis tanpa tahu apa yang kamu tangisi, setelah kamu merasa kehilangan segalanya, lalu mendapati bahwa satu-satunya yang tersisa adalah Allah, dan ternyata itu sudah cukup. Kini kamu tidak lagi mengutuk ketidakpastian. Kamu tidak lagi berkata, "Kenapa Allah membuatku tersesat begini?" Tapi kamu mulai berkata dalam hati, "Mungkin Allah sedang mengajakku berjalan, tanpa terlalu bergantung pada rencana, tanpa terlalu sibuk mencari jawaban, tanpa terlalu takut pada apa yang akan terjadi nanti." Dan saat kamu bisa merasa damai, di tengah hari yang tidak jelas, di tengah hidup yang tak bisa kamu kendalikan, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah menguat, tanpa perlu berkeras. Jika sahabat pernah berada di titik ini, di mana kamu tidak tahu harus kemana, tapi tetap melangkah dengan tenang, maka itu tanda kamu sedang diajarkan Allah untuk percaya, bukan pada arah, tapi padanya yang menciptakan semua arah. Kamu tidak lagi berpikir takdir akan menyakiti, karena kamu merasakan takdir sedang membentukmu jadi pribadi yang tidak lagi mudah hancur. Ada rasa sakit yang pernah membuatmu hancur begitu dalam. Ada kejadian yang tak pernah kamu harapkan, tapi datang begitu tiba-tiba. Dan kamu pernah berada di titik paling rapuh dalam hidupmu, menangis sendirian, bertanya dalam hati, "Apa salahku sampai aku harus melewati semua ini?" Tapi hari ini, kamu berdiri, mungkin belum sepenuhnya pulih, tapi kamu tidak lagi remuk seperti dulu. Karena kamu tahu, apapun yang kamu lewati waktu itu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Hidup tidak lagi kamu lihat sebagai rangkaian peristiwa menyakitkan, tapi sebagai proses panjang, di mana Allah perlahan-lahan melepaskanmu dari ketergantungan pada apapun yang rapuh, dari orang yang tidak pasti, dari ambisi yang melelahkan, dan dari versi dirimu yang dulu terlalu mudah patah saat kecewa datang. Sekarang, kamu tidak lagi terlalu takut kehilangan, bukan karena kamu tidak punya rasa, tapi karena kamu sudah cukup sering kehilangan, dan kamu tahu, kamu tetap bisa hidup meski semua tidak lagi seperti dulu. Kamu pernah mengira hidupmu selesai, tapi lihat dirimu hari ini, kamu tetap melangkah, dengan langkah yang mungkin pelan, tapi jauh lebih kuat. Karena sekarang kamu tahu, yang dulu kamu sebut sebagai akhir, ternyata adalah titik balik menuju kedalaman yang lebih jujur. Kamu tidak lagi merasa lemah, hanya karena sedang sendiri. Karena kamu tahu, kesendirian bukan kehampaan. Ia adalah ruang tenang, tempat Allah membentuk dirimu agar tidak lagi bergantung pada perhatian dan validasi. Kamu mulai merasakan bahwa rasa hancur yang dulu membuatmu menepi dari dunia, kini menjelma jadi kedewasaan yang tak bisa diajarkan oleh kata-kata. Hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah dibungkam oleh kecewa dan tetap bertahan. Kamu pernah takut pada hari esok, karena kamu tahu hari kemarin terlalu menyakitkan. Tapi sekarang kamu tahu, hari kemarin membentukmu. Ia mungkin menyakitimu, tapi dari luka itu, lahirlah hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih sederhana, dan jiwa yang tidak lagi menuntut banyak dari dunia. Dulu kamu ingin semua baik-baik saja. Sekarang kamu hanya ingin hatimu tetap kuat, walau semuanya belum baik-baik saja. Dan itu cukup. Karena kamu tahu, tujuan hidup bukan untuk tidak pernah hancur, tapi untuk belajar tetap utuh setelah dihancurkan berkali-kali. Kamu tak lagi menyalahkan takdir, karena kamu tahu takdir tidak sedang melukaimu.
Ia sedang memisahkanmu dari bagian hidup yang tidak lagi layak kamu kejar. Ia sedang membersihkan jalanmu dari apa-apa yang menghalangimu tumbuh. Dan ia sedang menguatkan dirimu dengan cara yang mungkin belum bisa kamu pahami hari ini. Kamu mulai paham bahwa Allah tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Yang Allah janjikan adalah, kamu tidak akan dibiarkan sendirian dalam luka itu. Dan janji itu cukup untuk membuatmu melangkah. Bukan dengan semangat yang meledak-ledak, tapi dengan hati yang diam-diam yakin. Aku sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih baik. Aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu ini bukan tanpa makna. Kamu tidak lagi mengejar hidup yang bebas dari luka, tapi hidup yang penuh hikmah meskipun harus melalui luka. Dulu kamu berjuang keras untuk hidup yang tenang, bebas dari rasa takut, bebas dari kehilangan, bebas dari luka. Tapi sekarang, kamu tidak lagi menjadikan tidak terluka sebagai ukuran bahagia. Karena kamu sadar, bukan hidup tanpa luka yang membuat kita kuat, tapi kemampuan untuk tetap belajar darinya. Kamu tak lagi sibuk berlari dari rasa sakit, karena kamu tahu, hidup ini bukan soal mencari jalan yang paling aman, tapi soal menyiapkan hati untuk tetap jujur, bahkan ketika semua terasa rapuh. Dulu kamu ingin hidup yang lurus, yang ringan, yang pasti. Tapi hidup mengajarkanmu bahwa semua itu tak selalu datang. Yang datang justru kebalikannya. Kerikil-kerikil kecil yang menyakitkan. Kejutan-kejutan yang tak pernah kamu siapkan. Dan pilihan-pilihan sulit yang memaksamu tumbuh. Namun sekarang, kamu berhenti mengeluh soal itu. Karena kamu mulai melihat, di balik setiap luka, ada hikmah yang terlalu dalam jika hanya dilihat dengan mata yang tergesa. Kamu pernah kecewa, pernah marah, pernah ingin menyerah. Tapi di tengah semua itu, kamu juga mulai menemukan bahwa ada jenis kebijaksanaan yang hanya lahir dari hati yang pernah remuk. Kebijaksanaan untuk mencintai tanpa menuntut, untuk memberi tanpa harus dilihat, untuk memilih diam, padahal tahu, untuk melepaskan, padahal sangat ingin menggenggam. Dan di titik ini, kamu mulai bisa memaknai hidup bukan dari hasil yang kamu dapat, tapi dari hati yang kamu bentuk selama perjalanan. Kamu tidak lagi berambisi hidup ini berjalan sesuai harapan, karena kamu tahu, bahagia bukan tentang semua keinginan terpenuhi, tapi tentang hati yang bisa tetap merasa cukup, meski banyak hal tak berjalan sesuai rencana. Hidup yang penuh hikmah bukan hidup yang sunyi dari luka, tapi hidup yang mampu berkata, aku paham sekarang, mengapa dulu aku harus terluka sebanyak itu. Karena kamu tahu, Allah tidak pernah melukaimu. Dia hanya sedang mengeluarkanmu dari jalan yang tidak benar, menyelamatkanmu dari versi hidup yang akan menjauhkanmu darinya, dan menghadirkan rasa sakit sebagai panggilan yang lembut tapi dalam. Pulanglah. Aku lebih tahu jalanmu. Hari ini kamu berjalan lebih pelan, lebih sadar, lebih tidak banyak bicara, tapi justru lebih penuh. Karena kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu kepada dunia, kamu hanya ingin satu hal, hidup yang bermakna di hadapan Allah, meski mungkin tak dipahami manusia. Dan jika kamu bisa berkata dalam hatimu hari ini, aku tidak butuh hidup yang sempurna, aku hanya ingin jadi jiwa yang lebih tenang, meski harus melewati luka demi luka. Maka itu tanda, kamu tidak lagi berlari dari takdir. Kamu tidak lagi marah pada hidup. Dan kamu mulai tahu, hidup yang paling layak diperjuangkan, bukan yang paling menyenangkan, tapi yang paling mendekatkanmu kepada Allah. Tidak semua luka perlu dijelaskan, dan tidak semua rencana yang gagal berarti hidupmu hancur. Mungkin Allah sedang menghapus jalan yang salah, agar kamu punya ruang untuk mengenali jalan yang lebih benar. Dan mungkin, takdir yang kamu sangka akan menyakitimu adalah cara Allah menguatkan dirimu tanpa perlu menjatuhkanmu terlebih dulu.
Jika narasi ini terasa seperti doa yang belum sempat kamu ucapkan, jangan biarkan ini berhenti di kamu saja. Sebarkan kepada mereka yang diam-diam sedang berjuang. Dan untuk kamu yang ingin terus tumbuh bersama narasi seperti ini, tekan tombol subscribe sekarang dan izinkan video-video kami menemanimu di saat kamu tak bisa menjelaskan isi hatimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.